Oke guys, jadi selamat malam buat kalian semuanya ya. Jadi kali ini kita mau bahasnya guys, koin yang baru listing di Indodax pada hari ini ya. Yaitu ada 3 koin ya. Itu yang pertama ada Perp, ada ABBC, dan ada koin DAO Maker guys ya. Nah, jadi kita akan bahas nih secara fundamental, bagus apa enggak, punya prospek atau enggak ya. Terus kita akan bahas juga nih teknikalnya gimana, pergerakannya dari masing-masing koinnya gitu guys ya. Nah, terus juga kan kita juga udah pernah bikin video nih guys ya. Awas nyangkut di koin baru listing. Simak cara analisis koin baru ya. Di sini ada Pando, Ayas, Nexo ya. Jadi di sini banyak banget ya komentar kalau waduh kok gue baru nonton sekarang gitu ya mengenai tips cara mencari koin yang baru listing ya. Karena di sini udah gue rangkum gitu cara gimana sih menentukan bahwa koin tersebut bagus atau enggak untuk dibeli ya. Nah, dan di sini kita akan menggunakan kembali cara tersebut ya untuk mencari tahu nih dari masing-masing fundamental koin ini guys. Nah, jadi kita akan bahas satu-satu ya, dan juga untuk urutan pembahasan udah gua cantumin di kolom deskripsi juga guys. Oke. Nah, jadi yang pertama akan kita bahas dulu dari koin Perp ya, secara fundamentalnya guys. Nah, jadi di sini Perp ini ada di peringkat 95 market cap-nya ya, dengan total kapitalisasi pasar 15 triliun rupiah. Ya, menurut gue ini merupakan market cap yang besar dan bukan market cap micin ya. Secara gitu 15 triliun marketnya udah pasti nggak mudah kebanting, nggak mudah digunting oleh bandar ya. Jadi aman lah buat kalian yang mau masuk di Perp ini, bukan kayak koin-koin yang market cap-nya rendah gitu guys. Dan likuiditasnya sendiri cukup besar di Perp ini karena dia tuh ada listing di Binance dan FTX ya, secara dua. Oh, dan juga ada di Coinbase ya. Nah, jadi exchange besar pun udah ngelisting dari koin Perp ini ya. Berarti udah diaudit dan fundamentalnya pun bagus. Nah, jadi kita buat kalian yang belum tahu nih Perp ini koin apa sih bang? Nah, jadi gue udah ngulik-ngulik juga mencari tahu. Seperti namanya di sini Perpetual Protocol ya. Jadi koin itu tuh adalah koin yang bekerja untuk jaringan perdagangan crypto futures market. Kalau kalian main di futures Binance yang bisa main trading kali 10, kali 50, kali 100 ya, pakai leverage. Nah, that's it ya. Jadi Perpetual Protocol ini adalah koin yang memfasilitasi untuk leverage trading guys di sini. Seperti yang kalian baca, on chain decentralized exchange ya, dengan 10x leverage for makers and takers. Nah, tetapi di sini uniknya ya, mereka berkata bahwa di sini platform mereka ini unik ya, dan memiliki kelas terbaik di kelasnya ya, best class in performance, decentralized by design, trade any asset ya. Kalian bisa bertrading gold, fiat, mata uang, forex, dan komoditi ya, termasuk minyak, perak, emas, dan juga komoditi lainnya lah pokoknya. Nah, terus penilaian pribadi gue sendiri mengenai fundamental Perp ini cukup bagus ya, karena yang namanya leverage trading ya, trading yang memakai kali-kalian kayak gini akan selalu ada dok di masa depan ya. Bahkan menurut gue industrinya bisa meningkat ya, karena di sini orang-orang akan terus mencari cara untuk mencari profit yang cepat dan singkat ya. Apalagi profitnya bisa sampai dikali 10, dikali 50 kayak gini ya. Nah, tentunya dengan pertimbangan risiko ya, orang-orang pasti akan tetap berada di dalam industri leverage trading ini guys ya. Dan juga saingan beratnya tentunya adalah Binance ya. Saingan Perp ini, karena market cap derivatif Binance itu cukup gede ya untuk futures marketnya sendiri. Jadi ini salah satu tantangan lah buat Perp ini guys. Oke ya, terus kita masuk ke teknikalnya dari sini, dari Perp guys. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, untuk teknikalnya dari Perp sendiri masih bergerak di dalam channel uptrend ya, bullish trend di sini. Ya, dengan pattern yang terbentuk dalam waktu 2 bulan terakhir itu membentuk diamond pattern. Diamond pattern itu sebenarnya adalah pola reversal atau pola pembalikan arah ya. Tetapi untuk di time frame yang lebih besar, di time frame daily seperti ini juga bisa berarti continuation ya. Untuk dia bisa menyentuh channel trend yang bagian atas ini guys. Jadi masih ada kemungkinan gitu ya untuk menyentuh wedge bagian atas. Cara gitu sekarang udah berada di trendline yang bagian bawah dan mempunyai support yang kuat di $13. $13 itu berarti di sekitaran 150 ribuan ya, apa 180 ribuan ya. Di sini kan harganya 231.000 guys. Nah, jadi gua sendiri sih memandang masih positif ya untuk Perp ini untuk kedepannya, dan layak gitu untuk ditradingkan ya. Jadi sekali lagi ini bukan ajakan untuk membeli koin ini ya, koin yang gua review, tetapi ini adalah merupakan analisa outlook mengenai
koin ini gitu ya, apakah layak di trading atau enggak guys. Jadi keputusan untuk buy sell kembali lagi pada kalian ya. Nah, itu analisa kita mengenai perp ya guys ya. Nah, terus kita lanjut lagi ke koin ABC, koin abjad ya. Jadi koin abjad ini kalau kita lihat guys di sini, ABC adalah platform blockchain yang memungkinkan transaksi pembayaran yang aman ya, membantu memudahkan adopsi retail atas cryptocurrency dan membuat belanja online dengan aset digital menjadi pengalaman yang lebih aman dan menyenangkan ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di sini dari ABC ini adalah koin yang bergerak di dalam jaringan industri marketplace kayak Shopee, Tokopedia, Lazada gitu ya. Tetapi mereka ini mempunyai teknologi blockchain guys ya dalam sistem pembayarannya sendiri. Bisa kalian lihat program projectnya sendiri ABC di sini ada Buy Aladdin, ini adalah marketplace-nya, kemudian Aladdin Wallet ini adalah kayak Shopee Pay gitu loh guys ya. Kayak Shopee Pay ini adalah walletnya kayak GoPay gitu ya. Jadi kalian bisa transaksi di dompetnya ini, namanya Aladdin guys. Jadi menurut gue sih untuk secara fundamental cukup bagus dan unik. Nggak unik juga sih ya, karena marketplace ini sudah banyak. Tetapi yang bergerak di jaringan blockchain kayaknya cuma ABC ya. Apa kalau kalian ada info lain sih bisa share di bawah guys ya. Nah, untuk secara fundamental sih emang bagus ya, karena yang namanya industri marketplace itu selalu berkembang. Ya, tetapi dengan catatan kalau dia bisa memenangkan industrinya tersebut dengan bisa memenangkan persaingan yang ketat antara satu marketplace dan yang lain ya. Kan di sini persaingannya cukup banyak ya. Kalau di tingkat internasional itu ada Amazon, ada eBay, ada Alibaba ya. Yang mana ini tuh tantangan yang berat lah. Di sini fakta uniknya juga di sini ABC ini di awalnya dikenal sebagai Alibaba Coin ya. Tetapi berubah nama pada Maret 2019 setelah perselisihan dengan Alibaba tersebut. Jadi mereka ini keluar gitu kerjasama dengan perusahaan Jack Ma ya. Jadi ya sangat disayangkan sih ya. Sebenarnya kalau mereka bisa kerjasama bisa menghasilkan produk yang tentu jauh lebih besar dan lebih bagus lagi dari sekarang ya. Tapi ya gitulah namanya bisnis ya. Nah, terus kita lihat dari teknikal ya, dari koin ABC ini guys, dia memang mengalami downtrend yang sangat kuat di sini menurut gua. Karena harganya terus terkoreksi sejak dia rilis di KuCoin ya. Di sini dari ABC ini nggak ada di Binance, dia cuma ada di KuCoin ya. Sama apa tadi? Bentar kita cek dulu guys. Nah, di sini ada di Get.io, Bittrex dan Liquid ya. Nah, terus di sini kita lihat memang lagi ada di support guys. Supportnya di 0,1 itu berarti ada di berapa ini? 1500-an lah ya untuk support quote dari ABC. Dan sekarang lagi ngepump sih, udah breakoutnya batang hijau yang kalian lihat di sini guys ya. Udah ngebreak. Nah, jadi emang di sini kita belum melihat adanya pergerakan yang signifikan dari ABC. Tetapi apabila dia mampu bertahan gitu ya di atas resisten di sini yang dia ada 0,14 di sini, maka kita bisa pastikan sudah berubah arah, sudah berubah tren menjadi uptrend dan bullish trend dari ABC ini. Untuk sekarang jelas-jelas memang masih downtrend guys ya. Nah, jadi gua sih nggak nyaranin buat masuk di ABC di harga sekarang karena tekanan seller emang masih kuat guys. Ya, terus di sini kita lihat, oh ya, market cap-nya belum kita lihat guys dari ABC ini. Dia ada di peringkat 404 ya, dengan kapitalisasi pasar 1,5 triliun. Waduh, ini cukup gede sih bisa dibilang ya. Kalau di atas 1 triliun itu cukup besar. Dalam artian di sini dari bandara sini nggak mudah ngebanting lah, nggak mudah ngebanting dari koin tersebut guys. Oh ya, terus ini dari supply ada 855 juta dari total 1,5 M, baru terpenuhi 50% ya. Apalagi harga penuh nih mungkin bisa naik lagi ya. Terus di sini dari perp ya, gue lupa review supply. Supply-nya ada 150 juta dengan supply maksimal nggak dikasih tahu di sini apa. Nggak ada supply maksimal ya. Untuk yang beredar sekarang ada 68 juta gitu ya. Secara gitu harganya cukup mahal, yaitu di 231.000 ini guys. Nah, itu analisa untuk apa tadi? IBBC. Terus kita masuk ke DAO Maker. Oh ya, di sini kita fundamental aja dulu ya. Gini guys, udah gua rangkum juga untuk DAO Maker ini adalah platform yang menyediakan teknologi untuk pendanaan startup ya. Pendanaan startup itu seperti yang kalian tahu adalah perusahaan baru yang kemudian bergerak di dalam bidang teknologi maupun non teknologi kayak Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak itu salah satu perusahaan startup yang berhasil ya. Nah, tetapi di sini dari DAO Maker ini bergeraknya dalam jaringan blockchain ya. Jadi di sini dia itu juga menyediakan platform crowdfunding ya. Artinya orang-orang bisa berinvestasi ke dalam platform mereka ya. Nah,
Nah, seperti yang kalian baca di sini, DAO Maker dibangun untuk melayani investor retail yang ingin menumbuhkan modal mereka tetapi tidak mampu mengelola resiko. Mereka di sini udah mengelola 43 juta dolar dana, itu 500 miliar ya. Dan kapitalisasi pasar gabungan 6,8 miliar dolar ya. Menurut gue ini cukup bagus, apalagi dari pengelolaan dana yang besar seperti ini, artinya sangat-sangat liquid dari perusahaan tersebut ya, bisa mengelola dana yang besar dan dipercaya gitu oleh komunitas. Di sini juga mereka bilang bahwa mereka ini adalah solusi lengkap, terutama dalam bidang crowdfunding, community building, dan marketing dari blockchainnya mereka ya. Nah, jadi ini merupakan layanan yang lengkap lah buat kalian yang mau investasi di layanan blockchain gitu ya guys ya. Nah, menurut gue sih dari fundamental cukup bagus dari DAO Maker ini, apalagi prospeknya ke depan untuk dari investasi ya akan semakin bertumbuh dan meningkat untuk ke depannya guys. Ya. Apalagi kan investasi konvensional itu udah mulai ditinggalkan lah, artinya modal capital venture lah istilahnya ya, itu udah mulai banyak ditinggalkan karena bakar-bakar uangnya itu sangat-sangat besar ya, apalagi di biaya marketingnya. Perusahaan startup kalau nggak bisa bertahan ya hancur ya, karena gamblingnya sangat besar untuk bisa bertahan di industri startup tersebut guys. Nah, terus di sini kita lihat dari fundamental sendiri, dari DAO Maker guys, sedang memang bergerak dalam channel uptrend untuk dalam waktu 3 bulan terakhir ya. 3 bulan terakhir ini dengan membentuk 3 buah support kuat, yaitu ada di 1,78, 2,26, kemudian 2,65 di sini dolar ya. Nah, untuk sekarang sih menurut gua ya, dia kan lagi ada di support sekarang guys. Jadi history repeat itself ya. Jadi menurut gue dia akan menyentuh lagi wedge yang bagian atas ini. Kita lihat ada potensi berapa persen guys. Wait, masih ada potensi sekitar 50% untuk menyentuh harga yang atas ya sebenarnya. Kalau dia masih kuat nahan support di 2,6 ini. 2,6 berapa sih rupiahnya? Ntar ada yang tanya lagi. 2,6 berarti 30 ribuan lah, 30 ribuan. Untuk secara teknikal gue cukup rekomend sebenarnya, karena sekarang ada di buy position ya sebenarnya ada di buy position dan cukup bagus guys ya. Walaupun kebanting di awal dia perilisan, tetapi ini nggak menutup kemungkinan agar dia bisa balik lagi ke ATH dia all time high yang lagi guys ya. Nah, jadi mungkin segitu aja analisis kita mengenai ABBC, Perp, dan DAO ya. Jadi semoga bisa bermanfaat dan bisa memberi pandangan lah kepada kalian ya, agar nggak bingung-bingung lagi dalam mencari koin yang apakah itu bagus nggak sih buat dibeli gitu ya. Nah, jadi segitu aja guys ya, kita lanjut lagi di next video guys, bye bye.